Shalom. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ikut campur tangan dalam hidup kami. Mari Tuhan tolong kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4, teman-teman, ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, teman-teman. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ada lagi, Selabor 2011 ya. Segala keadaan dapat kuatasi karena Tuhanlah yang menguatkan aku. Hari ini kita akan merenungkan satu judul, yaitu pantang menyerah. Ya, teman-teman, mengapa sih kadang kita bisa menyerah? Iya mister, karena sulit. Saya kadang coba berkali-kali mister, tapi gagal. Sudah tidak kuat lagi mister, merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, karena tidak nyaman, karena tidak mengenakan, ya, sehingga saya fokus pada kelemahan, sehingga saya menyerah, takut gagal dan sebagainya ya, alasan dan jawaban mengapa kita bisa menyerah dalam hidup ini. Apa sih menyerah? Menyerah itu adalah pasrah. Menyerah itu adalah mengaku kalah di dalam hidup ini. Kalau kita melihat dampak daripada menyerah, teman-teman, itu dapat dikatakan orang yang menyerah itu orang yang kalah. Orang yang menyerah itu orang yang gagal. Orang yang menyerah itu bisa dikatakan orang yang putus asa, orang yang malas karena tidak sampai kepada tujuan, harapan, keinginan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang kita baca tadi. Paulus yang menulis perkataan ini. Ya, seharusnya apa yang dihadapi Paulus itu membuat dia menyerah. Apa yang dialami oleh Paulus sebenarnya membuat dia itu terus aku gak mau lagi karena terlalu berat. Tetapi kita melihat Rasul Paulus itu pernah dipenjara, dia seringkali menghadapi maut, hampir mati, 5 kali disesah, dipukuli orang Yahudi. Wah, dipukuli itu gak enak ya, dilempari batu, dia mengalami karam, kandas, kapalnya terkatung-katung di tengah laut. Dia juga pernah mengalami kena banjir, korban perampokan, kelaparan, kedinginan, kekurangan pakaian, bahkan sampai mati pun dia mengalami sakit yang dideritanya. Itu pengalaman penderitaan yang tidak mudah dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus mengajak kepada kita untuk kita tidak pantang menyerah. Ya, karena apa? Karena kita akan melihat ya, ayat yang kita baca tadi, segala perkara apapun itu, mau besar mau kecil, dapat kutanggung. Artinya kita memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Tapi di sini kuncinya nih, jangan lupa, di dalam Dia. Ini jangan lupa, itu kata kuncinya, teman-teman. Artinya adalah syarat utamanya adalah kita memperoleh kekuatan, segala perkara dapat ditanggung. Itu karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, bukan karena kita kuat, hebat, gagah, bukan karena kita kaya, ganteng, cantik, bukan. Tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, hidup kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita di dalam kehidupan ini. Ada berbagai macam kecerdasan. Ada orang yang cerdas dalam bahasa, ada orang yang cerdas dalam matematika, ya, macam-macam teman-teman.
kecerdasan intelektual dalam pikirannya, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Itu adalah kecerdasan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi macam-macam. Jadi kesimpulannya Mister mau katakan bahwa kita ini buatannya Allah. Dan setiap kita ini memiliki kecerdasannya masing-masing. Tidak ada orang Tuhan menciptakan bodoh, maaf ya. Tidak ada diciptakan jadi orang yang aduh ini nggak bisa apa, enggak. Coba kita kenali kecerdasan kita di mana. Apakah di fisik, olahraga gitu ya. Apakah di musik, bernyanyi, apakah di apalagi ya, gerak gitu ya, matematika, apakah kita di kecerdasan, macam-macam, banyak sekali ya. Coba kita renungkan dan kenali kecerdasan apa yang sekali lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi intinya adalah kamu, saya, kita semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa dan luar biasa. Karena apa? Karena kita ini buatannya Allah, dan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling istimewa di dunia ini. Jadi teman-teman, jangan minder, jangan putus asa ketika kita menghadapi keadaan yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Teman-teman bayangkan ya, jika Nuh menyerah ya ketika membangun bahtera, karena butuh 100 tahun membangun bahtera, lama itu 100 tahun. Ya manusia sekarang aja jarang yang hidup sampai 100 tahun. Maka semua manusia dan hewan itu akan dimusnahkan air bah. Bayangkan teman-teman jika Daud menyerah ketika melawan Goliat. Ya dia mundur. Ya, bukan hanya dia yang mati, tetapi juga orang Israel pun bisa mengalami nasib yang sama. Bayangkan jika Ayub menyerah ya dengan segala hal yang terjadi padanya. 10 anaknya mati, harta bendanya habis dan lenyap, istrinya meninggalkan dia. Para sahabatnya yang datang tidak menghibur, justru mempersalahkan dia. Ya, akhirnya apa? Bayangkan kalau dia menyerah, pasti itu Tuhan tidak akan memulihkan keadaannya dan mengembalikan 2 kali lipat kepada Ayub. Teman-teman, ini dalam Alkitab, contoh di dalam kehidupan yang tidak tertulis dalam Alkitab. Bayangkan jika orang yang bernama Thomas Alva Edison ini pada tahun 1879 teman-teman, setelah 13 bulan dia mengalami kegagalan yang tidak terhitung banyaknya. Ya, kemudian dia menyerah, maka kita tidak akan menikmati lampu yang kita pakai sekarang ini. Bayangkan jika Alexander Graham Bell menyerah ya, setelah waktu yang panjang mengalami kegagalan, maka kita tidak akan bisa menikmati telepon, handphone yang kita pakai sekarang ini. Ya, makanya orang Jawa itu di bel-bel gak bisa. Dari tokonya namanya Bell ya, Graham Bell. Tapi walaupun Bell menemukan ya, menariknya dia nggak bisa memakai teleponnya. Karena apa? Bukan tidak bisa memakai ya, maksudnya dia tidak bisa menghubungi istri dan mamanya. Karena mamanya ini tunarungu, jadi nggak pernah menggunakan penemuannya kepada menelpon untuk istri dan mamanya. Teman-teman, bayangkan jika Wright bersaudara, ketika diomongi sama orang tuanya dan ayahnya, dia bilang, kamu ngapain? Ditertawakan begitu ya. Dan kemudian dia menyerah. Kita tidak bisa naik pesawat ya yang ditemukan oleh kedua saudara ini. Mari kita mau lihat sebuah klip, teman-teman. Mari kita saksikan. I'm a mess. Every day is worse and the hurt is always bringing me down. Help me, 'cause I don't know if I can take it. I'm so tired of trying to fake it. Tell me you know that I've been crazy all my life. I try to be cool, but I want more.
Nah, teman-teman, memang Tuhan itu tidak selalu menjanjikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dan kita doakan itu terkabul semuanya, berhasil semuanya, menang juara. Tidak demikian, ya. Seperti seekor babi yang kita lihat tadi, ya. Tetapi yang jelas adalah teman-teman, segala perkara, segala hal, peristiwa, masalah, sakit, penyakit, ketidakbisaan kita, kekurangan dan lain sebagainya, mari kita mau berjalan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, karena apa? Karena Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melakukan ketika kita menghadapi soal masalah, keadaan yang sulit di dalam kehidupan kita. Mari berjalan di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan jadi anak yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang kecewa, tapi milikilah daya juang yang tinggi, semangat, sukacita, ya, resilient. Nah, tema kita ya, tangguh. Ya, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memampukan kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang singkat yang boleh kami renungkan. Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu apa yang kami alami. Tapi Tuhan, kami rindu Tuhan memampukan kami, memberi kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Kami punya Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh semangat, boleh sukacita, pantang menyerah, tetap maju berjuang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami akan mau belajar, melanjutkan aktivitas yang lain, biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah itu senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati, semangat belajar.